Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfian, mahasiswa semester 2 Prodi Sistem Informasi dari UT Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perihal tugas 2 basis data dalam pembuatan basis data MySQL yang ada pada SAMPP. Untuk mengerjakan tugas tersebut, di sini kita melakukan beberapa langkah, ya, diantaranya kita melakukan data definition language atau DDL. Yang pertama, kita nanti akan membuat database yang bernama rumah sakit. Nah, dari database tersebut kita buat beberapa table, ada sekitar 1 2 3 4 5 6 table, karena di sini artinya kita lihat ada 6 table yang akan dibuat dengan beberapa atribut yang sudah kita tentukan di sini. Dan juga nanti selanjutnya kita akan mengatur foreign key untuk bisa membuat relasi antar data, dan juga kita membuat relasi antar data tersebut setelah diatur foreign key-nya. Dan terakhir nanti akan melakukan data manipulation language untuk beberapa sintaks di MySQL. Oke, langsung kita mulai saja. Yang pertama, kita membuat database rumah sakit, ya. Ada 2 cara untuk membuat database di panduan yang sudah diberikan. Yang pertama, menggunakan CMD atau command prompt. Ya, di sini kita bisa menggunakan beberapa bahasa command prompt atau sintaks yang sudah kita coba masukkan, misalnya MySQL, ya. Di sini kita sudah masuk ke data SAMPP, kemudian kita bisa cek database apa saja yang sudah ada di sana. Baik, kita show dulu untuk SAMPP-nya, ya. Oke, nah di sini belum ada database, ya. Misalnya kita mau buat database tadi, kita gunakan create database dengan nama rumah sakit. Nah, di sini sudah berhasil, query oke. Jadi sudah terbuat database dengan nama rumah sakit. Kita lihat apakah sudah masuk database-nya. Nah, di sini sudah ada database rumah sakit. Nah, untuk memperjelas dan mempermudah tampilannya, kita langsung saja menggunakan browser, ya, dimana browser itu kita buka untuk localhost dari SAMPP phpMyAdmin, ya. Nah, jadi di sini kita masuk ke phpMyAdmin untuk kita buat tabel, ya. Ya, di sini kita sudah masuk ke localhost. Nah, di sini tabel rumah sakit sudah dibuat. Kemudian selanjutnya adalah kita buat tabel, ya. Jadi tadi kita akan buat beberapa tabel. Ya, yang pertama tabelnya adalah tabel dokter, ya, di mana dokter itu sekitar ada 7 atribut atau 7 kolom yang akan kita buat. Nah, langsung kita buat saja. Di sini ada beberapa atribut dalam tabel dokter. Di antaranya ada ID dokter. Tipe datanya adalah integer karena ini adalah berupa angka. Ini kita anggap misalnya ada 10 data angka. Nah, karena ini adalah data ID dokter, kita buat ini adalah sebagai data utama, data primary. Ya, kita go dan kita buat auto increment. Auto increment ini penting untuk nantinya data itu akan berisi urutan data sequence otomatis sesuai data yang terbaru. Baik, selanjutnya kita isi data nama dokter. Dokter ini kita varchar, ya, variabel karakter. Untuk nama mungkin sekitar 70.
bisa kita buat 30 ya. Kemudian setelah nama dokter ada alamat dokter. Ini juga sama varchar. Nah, kalau alamat mungkin kita buat agak banyak. Kemudian nomor HP. Nah, di sini kita buat varchar ya. Kenapa tidak integral padahal angka ini nomor HP bukan numbering tapi bukan kalkulasi angka yang berurutan gitu ya. Nah, ini kita sebutnya sebagai varchar aja. Nah, di sini mungkin ada 16 karakter kalau nomor HP itu sekitar itu ya. Kemudian tanggal lahir. Kemudian ini juga tanggal lahir kita pakai date, tanggal mungkin kita kosongkan saja atau biasanya menggunakan 8 ya, terus 10 angka deh ya. Kemudian terakhir adalah ada spesialisnya, ini juga varchar mungkin 30, dan terakhir adalah waktu kerja. Waktu kerja ini mungkin integral sekitar 10 ya, karena ini nanti berisi dengan durasi jam kerjanya. Nah, kalau sudah kita tinggal save. Oke. Nah, di sini sudah ada masuk ya, sudah masuk untuk data-data yang ada di label dokter ya. Kemudian kita lanjutkan dan mungkin bisa kita percepat saja ya. Oke, jadi di sini semua tabelnya sudah kita buat ya. Sudah ada 6 tabel yang sesuai dengan IRD dan juga atribut kolom yang sudah ditentukan. Selanjutnya kita akan melakukan pengaturan foreign key dari beberapa tabel untuk bisa membentuk relasi antar tabel. Nah, di sini kita langsung saja ke database rumah sakit ya. Kemudian kita klik designer di sini. Nah, dan designer ini kita akan melihat tabel-tabel yang sudah kita buat dengan beberapa atribut yoga yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita geser ya. Jadi kita akan atur letaknya supaya bisa kita relasikan dengan mudah ya. Baiklah, kalau sudah kita save, kita selanjutnya akan melakukan relasi dari masing-masing tabel ya. Ini nanti yang berkaitan dengan tabelnya akan kita kaitkan. Tadi kita akan atur dulu sebelum kita joinkan sebagai foreign key dari masing-masing tabel, yaitu di dokter admin. Kita atur dulu foreign key-nya. Ini untuk ID dokter dan ID admin kita atur sebagai
foreign key. Oke, kemudian untuk tabel daftar juga kita akan atur sebagai foreign key-nya di ID pasien dan ID admin. Ini kita akan atur sebagai foreign key ya, sudah ada lambang kuncinya. Dan di tabel pasien dokter juga sama, kita lakukan pengaturan untuk foreign key di ID dokter dan ID pasien. Ya, kita pilih tabel kolomnya, kemudian kita klik index. Oke, nah baru nanti kita bisa lakukan relationship tabel ya. Oke, nah di sini kita lihat tabel relasinya akan kita joinkan gitu ya. Kita sudah membuat relasi dari semua tabel yang ada, yang mungkin agak berantakan nanti tinggal kita rapikan. Selanjutnya kita ke proses berikutnya untuk coba melakukan insert data atau data manipulation language ya. Dari sini kita coba ke tabelnya pasien, kita coba insert di sini datanya ya. Karena tadi di ID pasien itu kita buat auto increment, ini bisa kita kosongkan saja. Kemudian untuk nama pasien contoh ya, di sini jenis kelaminnya laki, kemudian alamatnya ini tadi kita rubah berarti ya di sini. Pasiennya kita ubah, harusnya Fajar ya. Save ya. Ini bentuk SQL-nya, insert into table pasien. Ini values-nya, ini nama kolomnya, ini values-nya. Oke, kita lihat datanya, apakah sudah datanya masuk. Nah, di sini datanya sudah masuk ya. Oke, kemudian kita coba tambahkan data yang baru misalnya ya, pasiennya. Ini perempuan, ini oke ya. Untuk sintaks SQL-nya sama ya, insert into ya. Ini kita lihat datanya sudah masuk atau belum ya. Jadi di sini datanya sudah masuk ya. Kalau untuk update berarti sama aja dengan mengedit ya. Contoh misalnya ini kita edit, namanya kita ganti ya, jadi sehari ini misalnya gitu ya. Kita ganti datanya. Nah, sini sudah terupdate ya datanya. Nah, kalau mau kita delete tinggal kita delete di sini, kita hapus. Nah, nanti datanya akan hilang ya. Coba kita tambahkan satu misalnya nanti. Laki-laki misalnya di
Oke, nah, kita lihat. Nah, sini sudah masuk datanya. Baik, sekarang tinggal kita select ya. Ini kita mau menampilkan data untuk animation language SQL. Kita langsung select ini from pasien. Nah, where misalnya jenis kelamin dengan laki-laki misalnya ya. Ini tinggal kita query. Nah, di sini tampil ya yang laki-laki ada 2 data. Oke. Nah, demikian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.